jumpa lagi nih di episode Undrika TV lainnya. Program kita saat kali ini adalah Undrika Perspektif, yang mana kita menampilkan sudut pandang Sivitas Akademika Undrika. Ya, tentu saja dosen-dosen kece-nya Undrika. Baik, perkenalkan dulu, saya host Undrika TV, Rafika Permata, yang sudah ditemani oleh dosen kita, dosen Undrika, yaitu Ibu Wilda Fasim Hasibuan, SPS, SPCMA, Master of Art. Assalamualaikum Bu Wilda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau mungkin backgroundnya sedikit, dosen program studi bimbingan konseling di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP, dan juga beliau juga wakil dekan MI sekarang. Iya, wakil dekan FKIP. Oke. Apa nih Bu kegiatan sekarang Bu? Kegiatan sih sama sih ya, seperti dosen-dosen lainnya mengajar. Tapi yang menantang hari ini itu adalah membuat mahasiswa nggak mager. Mahasiswa banyak banget tuh yang mager, malas gerak. Jadi memang kaum rebahan banget. Iya, ini menyangkut tema kita juga saat ini tuh adalah ilmu parenting ya. Apalagi di situasi kondisi pandemi saat ini, salah satu yang kita hadapi sebagai orang tua itu ya bagaimana sih memotivasi anak untuk mampu belajar secara daring atau online ini. Ya itu tadi ya, kita kan orang tua gak cuman di rumah, di kampus juga sebagai orang tua, yang mana tuh tiap hari ketemu mahasiswa ya Bu, secara online, secara daring tadi ya. Nah apa sih Bu sebenarnya sebab apa ya, bagaimana sih kita sebagai orang tua mensiasati untuk tetap nih semangat anak-anak itu konstan gitu, apalagi dengan belajar tatap muka aja tuh sulit gitu, apalagi belajar secara online. Oke, yang pertama itu diawali memang bener ya, kalau ibu-ibu memang pusatnya atau intinya dari sebuah rumah. Jadi kalau ibunya tersenyum, tertawa, itu rumahnya juga bakal riang gembira. Tapi kalau ibunya udah marah-marah, stres, itu rumahnya juga kacau balau. Itu pasti sekali. Nah, apa sih yang membuat si anak itu tetap konstan semangatnya untuk belajar? Lagi-lagi anak-anak hidup itu pada fase yang tidak paham sebenarnya pada dirinya. Yang paham pada dirinya itu adalah orang tuanya. Jadi kalau prinsip saya itu bukan anak tuh yang ngatur orang tua, tapi orang tua yang ngatur anak. Jadi nggak semua keinginan anak harus diikuti, tapi kita bisa menjelaskan kenapa keinginan dan apa yang kita katakan harus diikuti si anak, begitu. Ada ibarat juga sih Bu, apa ya, anak itu tuh ibarat kaca. Kaca. Jadi kaca orang tua, kalau ya orang tuanya gimana, tata krama etika orang tua, ya anaknya juga pasti muncul apa ya, luaran anaknya juga sama seperti orang tuanya. Begitu. Kertas putih, seperti kaca atau kertas putih, itu benar sekali. Dan kalau misalnya dihubungkan dengan fase daring hari ini kan anak-anak tuh nggak punya rutinitas, istilahnya free. Jadi 24 jam I'm free katanya, itu istilah anak sekarang. Kenapa? Karena kalau biasanya jam 7 atau jam 7 kurang 15 sudah sampai di sekolah, rutinitas. Setengah 7 sudah berangkat dari rumah gitu. Jam 6 maksimal sudah mandi. Jam 6.15 sudah sarapan. Hari ini tuh enggak gitu. Orang guru baru ngasih halo anak-anak, kita mulai belajar daring ya jam 8. Nah, anaknya belum tentu tuh sudah mandi, belum. Nah, itu yang utama itu adalah rutinitas manajemen waktu. Nah, ini dituntut banget nih untuk orang tua yang bisa manajemen waktunya. Kalau orang tua udah ya anak tuh udah mager tuh, udah memang nasibnya kaum rebahan nih ya, pandemi dan kaum rebahan. Ini mungkin nextnya perspektifnya adalah pandemi dan kaum rebahan. Ini banyak banget nih. Nah, udah anaknya seperti itu, ibunya kayak gitu,
aduh main handphone sampai jam 9, ya jadilah itu. Gimana dong anak? Iya betul, sulit banget itu tantangan ya apa ya, mengubah itu kembali gitu. Ini udah waktu yang sudah berjalan itu udah setahun lebih ya Bu, kira-kira kurang lebih setahun ini kan pandemi ya, setahun ini. Dan itu berat Bu, dari sisi yang tercipta itu dari sisi mental ya, iya betul. Dan mengubah rutinitas itu kembali ketika memang sekolah itu udah dimulai itu sulit juga pasti. Nah, apa sih Bu apa ya yang harus dilakukan orang tua nih kembali, karena kan kalau kita mengulang lagi kan sulit kan. Tapi sudah tercipta nih yang kalau perubahan tadi tuh, nah itu gimana memulai kembali untuk apa sih nama istilahnya tuh, tindakan ya, perilaku ya, apa tindakan orang tua untuk memulai kembali agar anak-anak itu kembali ke rutinitas dia. Sama seperti rutinitas di awal tadi yang saya katakan, manajemen waktu si ibu gitu. Nah, tips pertama yang sangat-sangat saya pegang dan menurut saya tuh ibu-ibu kan suka swing mood ya. Ibu-ibu banget apalagi tuh PMS ya Bu. Apalagi dia PMS tuh udah mager swing mood, aduh lengkap sudah itu rumah hujan. Nah, tapi ada satu tips yang membuat menurut saya ini ampuh untuk dilakukan. Yang pertama, itu bangun jangan kesiangan. Itu yang pertama. Bangun jangan kesiangan. Dari orang tua ya? Dan itu dari orang tua, nggak mungkin dong anak bangun jangan kesiangan kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah kalau misalnya sudah bangun, itu jangan kepikiran langsung cuci piring belum, masak belum, kemudian ini sarapannya apa ya, makan siang apa, itu emak-emak banget gitu. Iya benar. Jadi tuh istilahnya saya itu punya dong me time. Me time-nya itu apa gitu? Me time-nya itu apa? Ya kalau yang muslim kan punya sholat subuh ya, ya itu me time-nya gitu. Sholat ketika azan me time-nya. Nah setelah itu ngapain? Ya terserah. Kalau saya misalnya ada misalnya kita boleh zikir, kita boleh baca Al-Quran, atau boleh meditasi, atau boleh diam sebentar, berpikir semalam udah ngapain, hari ini mau ngapain. Misalnya ada to-do list-nya, kayak gitu. Kan setiap kita pasti ada nih, hari ini harus ngelakuin ini, kayak gitu. Misalnya kalau di kampus saya harus ini, saya centang tuh, habis mau pulang sudah selesai. Nah besok lagi, oh ternyata yang semalam tuh ada yang belum selesai. Oh berarti dimasukkan ke yang besoknya, kayak gitu. Nah to-do list itu yang penting. Setelah to-do list itu selesai, sudah meditasi, selesai, sudah stop. Namanya ibu-ibu harus repot. Kalau nggak mau repot jangan jadi ibu-ibu. Nggak ada emak-emak seluruh dunia yang nggak repot. Nggak ada. Itu nonsense banget gitu ya. Mungkin kecuali dia keturunan sultan kali ya. Kalau sultan mah banyak banyak gitu ya. Jadi nggak perlu repot, nggak masalah sih kalau menurut saya kalau keturunan sultan. Tapi kalau kayak emak-emak biasa kayak kita pada ini, umumnya ya, nggak mungkin banget tuh, nggak repot, nggak riuh, itu tidak mungkin. Nah, hadapilah dengan senyuman keriuhan pagi itu. Baiklah. Gitu. Dua. Yang pertama itu tadi. Yang pertama tadi bangun jangan kesiangan. Yang kedua laksanakan me time, buatlah to-do list, meditasi. To-do list. Pada me time ya. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Kadang tuh kita butuh me time nih. Ya me time jalan-jalan gitu kan. Boleh Bu, boleh. Saya baru mulai mengaktifkan ya, misalnya Selasa Rabu saya misalnya lari keliling masjid itu 3 kali, cuma 10 menit aja, itu me time gitu. Jangan me time-nya makan ya. Boleh ya. Boleh Bu sekali-sekali. Oh, iya, kan kalau misalnya kita stres, mengobati stres itu salah satunya ya makan ya. Enggak ya? Enggak. Itu kebenaran ya. Itu dalam psikologi itu Kak ya. Oh itu nggak ada ilmunya ya? Nggak ada. Baik, okay. Nah itu kan apa ya, ketika ibu-ibu ya kan, kalau parenting itu kan nggak hanya ibu-ibu sih sebenarnya. Iya benar. Betul nggak sih? Benar. Nah itu juga ada peran ayah ya di situ. Nah kadang tuh ibu tuh ibaratnya karena udah terbiasa, anak-anak tuh kadang udah nggak takut ya, maksudnya takut tanda kutip tuh apa ya, kayak misalnya udah nantilah gitu, udah nggak inilah segan ya, atau gimana ke ibunya.
Mungkin gimana tuh peran ayah di situ? Kapan ayah harus punya tindakan untuk ketika sudah ada masalah nih di manajemen waktunya anak-anak? Sebenarnya kalau terkait dengan peran ayah itu wajib berperan kalau saya katakan. Jadi dari penelitian yang pernah dilakukan beberapa tahun lalu tahun 2010 tentang tawuran remaja di Jakarta. Tawuran remaja di Jakarta itu berhasil turun sekitar 50% karena ayah ikut terlibat dalam pengasuhan anaknya. Jadi sebenarnya kenapa tuh anak-anak tuh mudah baperan, mudah tawuran, tersinggung sedikit ambil golok. Sekarang tuh model ya, tersinggung sedikit bacok-bacokan, bunuh-bunuhan. Pada habis berhubungan suami istri tuh bunuh-bunuhan, kok bisa gitu. Padahal secara psikologisnya dalam hubungan suami istri itu ada kata-kata psikis yang tidak terkatakan melalui bersatunya tubuh gitu. Tapi kan hari ini lihat sendiri fenomena yang terjadi. Nah, peran ayah ini sangat penting. Maka saya katakan boleh dong bapak ibu itu diskusi. Bahkan bapak itu ibarat kepala sekolahnya, ibu itu gurunya. Jadi sebenarnya bukan ibunya yang kepala sekolah, tapi bapaknya. Nah, kalau bangun pagi, misalnya ibu belum bangun, boleh bapak bangunkan. Kemudian kita duduk bersama. Hari ini kamu ada jadwal apa saja? Saya ada apa aja? Saya pergi jam berapa? Hari ini mau masak apa? Aku bisa bantu apa? Kayak gitu. Boleh dong seperti itu. Diskusi. Nah, pada anak-anak secara penelitian, anak-anak yang sering ditemenin ayahnya itu diprediksi nilai akademisnya bagus. Kemudian tingkat sosialisasinya bagus. Kemudian di masa depan juga diprediksi dia akan bisa mengembangkan dirinya secara maksimal. Itu adalah anak-anak yang memang secara ayah ikut sangat terlibat dalam pengasuhan anaknya. Maksudnya pengasuhan itu bukan melihat anaknya tumbuh dan kemudian diam-diam saja, bukan seperti itu. Maksudnya pengasuhan ikut berpartisipasi. Ikut berpartisipasi. Mungkin ketika anaknya belajar daring itu nggak melulu loh si ibu yang harus menemani duduk. Ini nih bahasa satu nih, menemani duduk ya. Bahasa satu nih, daring ini kan kerjanya duduk ya. Kayaknya pegel deh pantat kita ya, duduk aja gitu ya, di kampus duduk, daring duduk gitu ya. Nah, ketika menemani duduk nih apa yang terjadi? Ini ada satu fenomena yang saya lihat, penelitian kecil-kecilan yang saya teliti beberapa orang dan di sekitar saya gitu. Kenapa sih anak-anak itu kadang sulit belajar? Ini kembali ke pembelajaran daring. Seringnya itu, ini saya tidak tahu nih, apakah yang terjadi di masyarakat, bagaimana menurut sahabat Unrika TV, ibu-ibu yang nemenin anaknya belajar itu sebenarnya jiwanya nggak ikut di situ gitu. Pikirannya udah kemana-mana Bu, kan mau masak apa gitu kan. Iya. Kan tadi nemenin anak nih belajar, ya cepetan gitu kan, cepetan. Nah, jadi maksudnya menemani itu duduk Bu, letakkan handphone, jangan pegang handphone, ikut tanya, obrolan dua arah. Betul. Jangan seringnya itu ya yang saya lihat begini ya. Misalnya namanya siapa gitu, misalnya Lutfi gitu kan. Lutfi, udah ngerjain tugas belum? Daringnya sudah belum? Tapi ibunya tuh masih megang sudip tuh di depan penggorengan. Ya. Atau ketika misalnya, "Hai Lutfi, itu kerjaan sekolahnya udah belum?" Tapi ibunya sibuk tuh dengan sosmednya, Facebooknya. Ini nih yang menurut saya nih, gimana ya? Kalau namanya duduk, ikut, itu berarti jiwa raga itu ikut. Jadi fisik dan juga obrolan itu dua arah full gitu. Ini gimana? Misalnya kalau saya ngobrolkan anak saya masih 3 tahun, biasanya ngobrolin Beko. Dia tahu kalau loader, roller, dia alat konstruksi itu karena kita ajarin gitu. Karena komunikasinya dua arah ketika duduk, ini roller, ini loader. Bedanya apa? Kalau roller itu berputar, ada rollnya. Kalau loader dia menggeser tanah. Nah, ada yang kita jelaskan fungsi-fungsi dari alat-alat konstruksi ini. Nah, itu yang maksud saya. Ya, itu sulit sih Bu ya, karena memang kita terbiasa dengan mengantarkan anak ke sekolah itu tadi. Nah itulah tuntutannya kita sebagai pengganti guru-guru tadi gitu loh. Iya betul. Itu sih sebenarnya gimana kita kan nggak tahu nih pandemi ini sampai kapan. Yang katanya memang
semester besok udah masuk sekolah, tapi kan itu tidak pasti gitu kan. Ya kalau ini tetap berlanjut, gimana sih Bu kita mengatasi? Apalagi saya ini besok anaknya mau masuk sekolah kan. Nah sekarang aja tuh memang ya itu tadi Ibu bilang dia lebih terbuka kan. Ketika kita nggak full 100% perhatiannya ke dia pun males-malesan. Itu udah saya temui sih. Iya Ibu nggak duduk di sini katanya gitu. Iya benar. Ya itu pasti. Mungkin kalau semakin beranjak besar anak-anak kan makin tertutup ya menurut saya. Ketika umur kecil ya dia jujur ya. Nah kalau udah besar nih SMP, SMA kan kita nggak tahu perasaan dia apa gitu kan Bu. Jadi maksud saya gimana nih nextnya nih kita selain tantangannya berat menurut saya sih Bu, apa sih selain nggak bisa kita sekolah tatap muka gitu, nggak bisa ya. Blended kan memang Blended, ada wacana. Nah kalau yang kata Bu Rafika, ini host Undrika TV terkece ya, gitu ya. Nah kata Bu Rafika itu gimana sekarang yang perlu kita ubah bersama kita loh, bukan sahabat Undrika TV, bukan saya saja, bukan Bu Rafika saja, tapi kita bersama adalah merubah atau mengubah mindset. Sekolah bukan tempat pendidikan utama anak-anak. Ya, itu pendidikan utama anak-anak adalah ibu dan ayahnya. Madrasah ya. Nah, itu yang mindset pertama. Hari ini kan seringnya ya udah kalau udah disekolahin ya udahlah kan udah dibayar. Ya, dibayar berapa, uang masuknya berapa JT gitulah. Kemudian uang bulanannya berapa. Nah, itu yang kita di mindset kita. Nah, hari ini pandemi datang, salah satunya menurut saya ingin menyadarkan gitu. Kalau sebenarnya sekolah itu yang utama adalah ayah dan ibunya, bukan sekolah gitu. Nah, gimana nih? Kan ada yang ngeluh nih, kalau misalnya ada tetangga nanya gini, tapi kan Uma, saya kan di rumah dipanggil Uma, kami kan nggak kayak Uma misalnya mengerti itu pelajaran. Iya betul juga sih. Jadi ayah dan ibu itu jangan gaptek. Jadi kalau anaknya nggak gagap teknologi, ibunya lebih nggak gagap teknologi gitu. Misalnya nih anaknya punya PR apa nih? Misalnya PR-nya bahasa Inggris. Ini nggak tahu nih, ada yang nanya nih, Uma, ini apa ya maknanya? Ada satu anak itu yang nanya sama saya usia SMP, pulang kerja. Kenapa? Ini apa bang? Saya tanya dulu. Saya kalau ada ditanyain kayak gitu saya tanya dulu. Ini apa bang? Sebenarnya dia takut tuh jawabnya. Rupanya itu soal UTS, soal ujian tengah semester. Kenapa ditanya sama Uma? Kan yang belajar abang bukan Uma. Saya dialognya seperti itu. Iya, Mama juga nggak tahu loh. Kenapa tanya sama Mama? Yang belajar siapa? Nah, kita tugasnya membimbing mengarahkan, tapi dalam konsep saya membimbing mengarahkan full time. Kalau bapak ibu itu membimbing mengarahkan sambil megang HP itu namanya part time. Kayak dosen aja itu ada full time ada part time. Begitu caranya. Kalau full time memang mau mengikuti sepenuhnya gitu. Atau gini deh, kita ngomongnya apa sih efek, sebenarnya itu ada hikmah ya, pasti ada hikmah nih di balik ini semua. Kira-kira apa menurut Bu Wilda sendiri, apa sih hikmah orang tua menjadi the real school ya, tempat sekolah beneran nih? Apa hikmahnya sih buat orang tua? Hikmahnya menurut saya kalau selama ini yang saya lihat ya, ini kebanyakan ini kan untuk motivasi ya, jadi kita nggak usah bahas yang yang buruk, yang negatif, dampak negatifnya. Kita memotivasi diri kan dengan sesuatu yang ini ada dampak positifnya juga nih kalau kita sekolah daring. Iya, tapi begini ya, Bu, sebelumnya nih, kalau ini orang Indonesia nih kebanyakan ya, sesuatu hal itu dilihat dari negatifnya dulu gitu. Jadi positifnya tuh belakangan. Nah, atau saya juga mengeluh ya. Benar. Saya juga sebenarnya awal-awalnya seperti itu, tapi kemudian merubah mindset akhirnya berubah gitu. Nah, efeknya pandemi ini sangat banyak ya, sangat banyak kalau menurut saya. Kalau kita para akademisi itu sangat banyak kayak gitu. Mahasiswa bisa di mana-mana aja belajar, ngakses materi pelajaran, tapi
ada satu hal yang menurut saya kita perlu tanamkan ya. Misalnya perlu tanamkan ke anak-anak kita. Itu tadi yang saya katakan. Kalau selama ini anak-anak kita dibentuk di sekolah, ini sekarang ayah ibu lah penentu pembentuknya. Jadi kita harus membentuk anak-anak kita ini menumbuhkan ide sendiri. Aku harus ngapain? Gitu. Tidak menunggu instruksi. Nah, itu yang menurut saya efek pandemi ini gitu. Nah untuk mengedukasi masyarakat ini kita misalnya mengedukasi masyarakat bagaimana caranya. Nah, ini salah satu yang dilakukan Urika TV. Salah satunya kalau saya biasanya menghadiri adalah memberikan ceramah-ceramah di pertemuan orang tua murid guru TK dalam jumlah yang terbatas. Ini juga saya lakukan gitu. Bagaimana sedikit demi sedikit, karena untuk merubah satu masyarakat itu tidak mungkin sebentar, pasti butuh waktu beratusan tahun bahkan berabad, sehingga ini bisa terbentuk jadi habit gitu. Nah itu salah satu efek atau efek positif dari pandemi hari ini. Ya, tapi sebenarnya kalau sebelum pandemi mungkin istilahnya itu dulu ada homeschooling ya Bu ya? Ada. Itu mirip nggak sih Bu sama sekolah daring sekarang? Nah, Bapak dan Ibu itu perlu identifikasi ya dua makna homeschooling. Nah, kalau yang pernah saya lihat di Batam, homeschooling itu adalah satu yayasan, kemudian dia membuat satu nama sekolah itu homeschooling, di mana anak-anak datang dengan baju biasa, kemudian dengan jam yang ditentukan oleh anak-anak dan orang tuanya, tapi dia diajarkan oleh guru. Sebenarnya kalau dari beberapa channel homeschooling yang pernah saya baca, homeschooling itu adalah maknanya belajar intinya dari rumah. Dari rumah, bukan memberikan tanggung jawab kepada orang lain yang mengajarkan, tapi ayah ibu lah yang jadi tutor ya. Kenapa saya bilang tidak guru? Karena ayah ibu bukan pengajar tapi pengarah. Jadi tutor, ayah ibu lah yang jadi tutor pada kedua anaknya, misalnya 2 orang anaknya gitu. Nah, ini berhasil. Saya ada nemu satu IG ya, pelaku homeschooling yang anaknya sekarang kuliah di Teknologi Informasi UI ya, anak pertamanya laki-laki, dan dia berhasil. Dan itu emang murni, memang kalau homeschooling berarti ya peran orang tua tadi ya Bu? Murni. Jadi si ibu ini juga yang sebenarnya pengen saya lakukan untuk anak saya, sedang mempertimbangkan dan sedang membuat listnya apa yang harus saya lakukan, walaupun mulai dari hari ini. Makanya saya pengen mengajak gitu loh, ada komunitas misalnya ibu-ibu gitu kan. Kita nggak usah bicara homeschooling, tapi kita bicara tentang misalnya efek pandemi untuk kita tidak malas bergerak, mager gitu ya. Kita buat satu komunitas, misalnya anaknya preschool aja. Maksudnya preschool itu sebelum sekolah. Jadi kalau udah sekolah kan nanti ada masing-masing orang tua punya akan daftarkan sini. Kalau preschool kan sebelum sekolah. Nah, sebelum sekolah itu kita punya komunitas. Ibu-ibunya nih punya program apa? Nah, misalnya 2 minggu sekali kita evaluasi. Berjalan nggak sih program itu? Gitu. Nah, kalau nggak berjalan ini kenapa? Hambatannya di mana? Kendalanya di mana? Kemudian kalau hambatannya di mana, kendalanya di mana, kita carikan dalam komunitas itu solusinya. Nah, itu sih saya pengen coba ibu-ibu yang itu ada. Menarik sih Bu sebenarnya, apalagi itu tadi sih kita kan menyambung yang baik itu pandemi atau enggak, sebenarnya kan emang udah ada gitu kan. Udah ada kan emang orang tua itu sekolah bagi anak. Iya, gitu. Nah itulah kita menyadarkan diri bahwa peran kita sebagai orang tua ya memang kita lah yang menentukan gimana nasib anak-anak itu. Benar. Nah, ini juga nggak tahu ya, tapi dulu waktu saya pernah nyiar di radio saya lagi Tiban, itu pernah loh kalau siaran saya khusus psikologi perkembangan. Nah, itu pernah memang ada 2 minggu. Jadi ada orang tua yang kemudian kita ngobrol di radio 3 bulan siaran itu. Nah, seperti itu juga bisa gitu. Jadi buat kayak komunitas kecil-kecil. Mungkin ini kali ya Bu, mungkin cara kan ini masalah yang dihadapi orang tua itu stres ya. Mungkin salah satu untuk mengurangi stres tersebut ya berbagi cerita kan sebenarnya, jangan ditahan
sendiri bahwa sebenarnya yang mengalami masalah itu nggak hanya ibu kita aja gitu, orang lain juga punya hal yang sama. Mungkin dengan kita berbagi pengalaman, sharing masalah, itu juga bisa mungkin bisa juga meringankan level stres tadi gitu. Satu lagi ya, Bu Rafika, kalau ibu-ibu nih kan, apalagi yang kerjanya di rumah, kerjanya di rumah dari rumah gitu, work from home istilahnya sekarang kan keren tuh ya, work from home. Ibu-ibu IRT tuh ganti aja ibu rumah tangga, jadi WFH. Ibu kegiatannya apa? WFH, work from home. Kayak gitu dong, kayak gitu. Bukan IRT lagi ya Bu. Kan keren tuh kalau work from home gitu kan. Nah, salah satu tipsnya ya menurut saya, jadi ketika ibu menemani anak belajar itu kan menghabiskan waktu. Kemudian ketika ibu menemani anak bercerita, membaca buku, ini nih salah satu tipsnya. Bayangkan awalnya ibu punya sebuah karena nih orang Indonesia seneng banget sama namanya kan berinvestasi soal uang ya pastinya. Bu Rafika nih orang ekonomi pasti tahu nih gitu. Nah jadi bayangkan nih ibu nih awalnya punya satu gerai misalnya gerai minuman bubble ya, bubble. Nah dari ibu seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun menemani anak belajar, ini gerai bubble dari 2 jadi 4. Oke. Nah dari 4 jadi 6, kemudian dari 6 jadi 8, dari 8 jadi 10, seterusnya. Nah ini yang terjadi ketika menemani itu. Nah, menanamkan konsep ini, untuk membayangkan konsep ini butuh ngobrol, diskusi, pemahamannya diubah dulu, terjadilah konsep ini. Iya. Nah, kira-kira kalau Bu Rafika nih ngebayangin nih, wah nanti 2 tahun lagi nih kalau saya sering-sering nemenin anak saya bercerita, kira-kira saya punya gerai bubble minuman kopi yang ada di depan kita ini, misalnya 20 gerai. Kayaknya Bu Rafika nggak harus kerja nih ya, bener ya kan Bu Rafika? Kayaknya nerima aja tuh, tinggal datang tuh duitnya kayak gitu. Nah, kira-kira gimana tuh Bu Rafika? Iya, tapi memang tantangan terbesar orang tua, ya saya sebagai orang tua Bu, memang apa ya, kadang menghadapi psikologi anak ya, makin besar makin ngerasa kadang tuh kalau belajar sama saya Bu, itu maksimal itu 10 menit. Oke. Jadi misalnya, ayo kita duduk itu belajar. Atau mungkin dari saya ya kali ya. Atau gimana Bu? Apakah emang gitu? Jadi kadang tuh 10 menit, ayo kita baca dulu, belajar apa gitu kan. Itu 10 menit duduk baik gitu, duduk manis. Nah sisanya tuh ya ibunya stres ya. Nah kalau saya yang abnormal tuh ibunya, bukan anaknya. Iya betul. Nah, jadi usia perkembangan, lihat usia perkembangannya ya, 3 sampai 7 tahun itu maksimal mereka bisa fokus itu 15 menit. Sedangkan mahasiswa aja 15 menit udah aduh apalah kata baru datang ibu udah nguap Bu sebenarnya. kelamaan ibu nih ngasih kuliahnya udah tidur Bu, saya ada yang ngomong kayak gitu Bu. Nah jadi itu mahasiswa loh, tingkat levelnya orang dewasa, apalagi anak kecil Bu gitu. Kalau saya nih ya, ketika saya membuat jadwal untuk anak saya yang usianya hampir 4 tahun itu, satu jadwal, misalnya main puzzle. Kan dia akan main puzzle hanya bertahan 10 menit ya kan? Pasti Bu, nggak bakal lama. Jadi saya buat hanya satu jadwal 1 hari Bu. Selebihnya hanya rutinitas, makan, sholat, kemudian itu aja. Nah, satu itu aja sudah terlaksana. Oh, dia langsung besoknya bisa mengulang. Misalnya saya main puzzle itu bawah laut, teripang, bintang laut. Besok pagi dia sudah mengulang bintang laut, teripang. Dia sudah bilang kayak gitu. Tapi dijadikan itu rutinitas ya berarti ya. Jangan misalnya kadang tuh kan sekali kita baru nyoba, termasuk nih kayak dari gini. Kita sekali nyoba kok demi menjaga kewarasan mamanya tadi. Besok udah nggak digituin lagi. Oh berarti anaknya emang nggak mau nih belajar sama saya, jadinya gitu. Bukan. Nah, bukan seperti itu. Jadi mungkin next mereka perspektif tentang ini sebenarnya kalau untuk masalah parenting ini memang nggak ngobrolnya nggak bisa cepet nih. Satu sesi ya. Iya benar harus banyak sesi. Dan misalnya kalau boleh nih ya,
kan kayak kata Bu Rafika tadi, ada yang punya anak remaja, ada yang punya usia Iya, berapa. betul. Ini mungkin per Kita usia bagi dari bawah part-part, gitu. iya. Dari mungkin hamil, kemudian bagaimana emosi ibunya, swing moodnya, kemudian sampai melahirkan, Iya, kemudian betul. nah ini mungkin dibuat per sesi seperti Iya. itu. Mungkin untuk dari ini mungkin nextnya kalau untuk bagaimana sih menetralisir atau menurunkan Emosi. kadar emosinya ibu ya, salah boleh satunya next temanya. ya itu tadi, yang pertama ya bangun pagi, yang kedua ya me time. Oh, iya. Tapi jangan lama-lama juga gitu. Tapi memang kita butuh waktu untuk diri kita sendiri. Oh, iya. Baik Bu Wilda, terima Oke. kasih banyak di hari ini. Ya baik sahabat Nurika ya. Ini pasti nggak cuma satu part aja. Pasti akan next lagi karena parenting itu adalah memang masalah yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, dan juga ada hubungan suami istri juga gitu. Pastinya. Baik, jangan lupa ya teman sahabat Unrika untuk komen nih, kira-kira tema apa lagi nih yang mau kita angkat nih di Unrika Perspektif berikutnya. Terima kasih Bu Wilda, sampai jumpa sahabat Unrika, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.